This is our daily activity during hybrid learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala MTS Bilingual Muslimat NU Bucang yang sering kali disebut dengan sebutan Pak Hari. Nama panggilan sehari-hari, kalau tidak ada saya berarti dunia ini sepi, kalau tidak ada hari itu. Yang perlu Nanda ketahui, MTS Bilingual Muslimat NU dalam mensiasati pandemi COVID-19 itu amat sangat dia melakukan berbagai macam upaya inovasi-inovasi, terutama inovasi pembelajaran yang kalau di tahun lalu kami berusaha untuk melakukan inovasi pembelajaran itu melalui bahan ajar yang dikemas dalam bentuk flash disk. Kelemahan dari bahan ajar itu ketika anak-anak berganti termin waktu, maka secara otomatis bahan ajar itu akan hilang. Kelemahan itu dijawab mulai tahun ini. Kita sudah memiliki aplikasi bahan ajar yang lengkap mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Di masa pandemi yang kita diharapkan untuk bisa melakukan tatap muka, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh MTS Bilingual Muslimat NU ini terutama di awal-awal kita menghadapi PTM itu kita dianjurkan terutama oleh manajemen madrasah yang saya prakarsai bahwa daring itu harus efektif dan efisien. Daring efektif dan efisien itu tiap 3 hari sekali peserta didik harus melaporkan progres belajarnya, baik itu self assessment, parent assessment maupun kesiapan mengikuti daring. Setelah PPKM itu rada menemui progres yang bagus dan Sidoarjo sudah dalam kondisi level 1 berarti hijau, maka MTS Bilingual Muslimat NU sudah mengantisipasi melakukan vaksinasi kepada seluruh peserta didik. Selain melakukan vaksinasi kepada seluruh peserta didik, maka apabila ada orang tua murid yang masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa tatap muka ini penting, mereka lebih cenderung mengikutkan peserta didiknya atau putra-putrinya untuk ikut daring, maka MTS Bilingual Muslimat NU melakukan pembelajaran hibrid. Hibrid ini kita lakukan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, artinya seorang guru melaksanakan proses pembelajaran ada di dalam kelas tatap muka, maka dalam tatap muka itu bisa langsung diakses oleh peserta didik yang ingin mengikuti pembelajaran secara daring. Itu kami upayakan agar efisiensi dan efektivitas itu bisa terjangkau dan terlampaui. Yang perlu anak-anakku ketahui, kelemahan pembelajaran daring itu adalah menurunnya nilai akhlak. Ya, akhlak peserta didik itu dengan adanya daring, maka dia tiap hari akan berada di rumah, dan ketika berada di rumah proses restrukturisasi akhlak, konstruktivisme akhlak itu amat sangat berkurang karena rata-rata peserta didik itu lebih takut pada gurunya daripada kedua orang tuanya. Maka akibatnya akhlak anak-anak terutama peserta didik di level SMP, SMA, MTS, MH itu ketika daring banyak mengalami kemerosotan di bidang akhlak itu. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk dan mulai berbenah untuk mengkonstruk ulang perilaku yang sudah kita biasakan ada di madrasah, terutama di proses pembiasaan pagi. Lambat namun pasti proses pelaksanaan pembiasaan pagi yang membiasakan peserta didik untuk berakhlakul karimah
berakhlak yang baik itu step by step insya Allah akan bisa terwujud. Karena terus terang saja daring itu punya dua titik kelemahan. Kelemahan yang pertama, kita tidak bisa memasuki dunianya peserta didik. Mengapa? Karena peserta didik akan lebih asik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, walaupun secara otomatis dia kelihatan ikut aktif masuk dalam proses-proses atau di sela-sela pembelajaran itu. Peserta didik akan bisa mengambil beberapa kesempatan. Yang kedua, kelemahan yang kedua, ya kita tidak bisa memasuki dunianya peserta didik dan kita tidak bisa menarik peserta didik untuk bisa ikut ke dunia kita. Artinya seorang guru dalam influence ya ilmu pengetahuan dan sekaligus transfer ilmu pengetahuan itu tidak bisa langsung bersentuhan dengan peserta didik. Nah, kesempatan yang baik ini kami berharap ketika Sidoarjo sudah di level hijau, sebetulnya harus kita manfaatkan, terutama melalui OSIS. Ajak teman-temannya untuk ya paling tidak kalau sudah divaksin tidak perlu lagi untuk takut masuk sekolah. Ayo kita sekolah, kita bersama-sama belajar, diajak teman-temannya. Paling tidak ketika kita bisa memasuki pembelajaran secara langsung tatap muka dengan guru, maka intensitas kita, komunikasi kita, dialog kita sebagai ciri dari pembelajaran abad 21 itu adalah komunikasi dan diskusi. Komunikasi dan diskusi itu tidak bakalan kita dapatkan ketika kita mengikuti daring. Maka yuk anak-anakku, mungkin dalam waktu seminggu lagi kita akan vaksin yang kedua kalinya. Ketika kita sudah vaksin yang kedua kalinya, maka secara otomatis diharapkan kekebalan secara publik itu akan bisa terpenuhi dan anak-anak tidak perlu lagi takut untuk belajar. Yang penting protokol kesehatan dijaga, terutama juga konsumsi vitamin C dan vitamin D. Itu saja pesan Pak Hari. Yuk kita sama-sama sambut sekolah dengan ceria agar imun kita lebih kuat. Yuk bersama-sama kita sambut sekolah dengan penuh semangat. Dan yang penting ingat, afdolu dzikri la ilaha illallah, afdolu ibadah bekerja, ibadahnya bekerjanya murid itu adalah belajar. Yuk sama-sama manfaatkan hidup kita dengan banyak beribadah. Belajar wujudnya ibadah itu adalah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start our activities with shaking hands to our parents. After that, we enter the school gate. We are welcomed by the principal of MTS Billingworth and shake hands with him. But because of the pandemic, we shake hands using the Namaste sign. When we already enter the school gate, we must check our temperature first. Then they give us disinfectant spray to our hand. Then we go to the hallway to go to our class. We enter the class and already welcomed by one of the teachers in MTS Bilingual. In the class, we do habitual morning activity first, which is Istighosa and Dikir. After reading Istighosa and Dikir, we do Duha prayer in the class. For the girl students, they fold their mukenas after doing Duha prayer. In learning, we have implemented two techniques, namely online and face-to-face, which is online the teacher explains via screen share at the Meet. In face-to-face, there's a teacher who explains on the board, TV, or screen share to TV. During recess, we stay in class and students bring their own lunch. Every ablution place will be guarded by a student council
and the ablution place for men and women are strangely different. Then after all the students have performed ablution, the prayer will begin. Then each class perform prayer and pray. We perform prayer on the sidelines of the table and always get used to praying. The teachers will inform the parents that it is the time to go home. Then those who have been picked up will be called by the teacher to leave school immediately. In the school hallway, many guardians and children who have been confirmed to have been picked up by their parents. A few hours after we get home from school, we do tadarus, which is reading Al-Quran in Maghrib time. After the tadarus, we do survey of learning. At the middle of the night, we do tahajjud prayer.